Belakang dan izin. Izin. Tim, berdiri dulu kamu. Loh, Berdiri. Ini. Seorang bandar narkoba kabur dan bersembunyi di dalam kolam yang dipenuhi rumput eceng gondok saat rumahnya di Desa Marga Kaya, Pringsewu digerebek polisi pada Rabu dini hari. Tersangka Nedi Gustoni yang tidak mau menyerah kemudian ditarik paksa oleh polisi mentas dari dalam kolam. Polisi kemudian menggeledah rumah tersangka dan menemukan 10 bungkus sabu-sabu siap edar, timbangan digital, serta bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengakui telah menjual narkoba sejak 1 tahun lalu. Narkoba yang dijualnya dipasok oleh seorang temannya yang kini masih buron. Terduga pelaku sempat melarikan diri ke belakang rumah dan masuk bersembunyi di dalam kolam. Kami kejar dan kami amankan dan kami lakukan penggeledahan di dalam rumah. Ditemukan diduga berupa 10 klip narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh keluarga beserta timbangan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Setelah 5 bulan melakukan penyelidikan, tim Reskrim Polresta Bandar Lampung akhirnya berhasil mengungkap kasus teror bom Molotov di rumah Sekretaris PWNU Bandar Lampung, Haidir Ibrahim. Rabu siang, polisi menangkap Muhar Effendi, warga Pesawaran yang merupakan mantan pegawai di kantor korban. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka 2 kali melemparkan bom Molotov ke rumah korban, yakni pada pertengahan dan akhir bulan Desember 2023 lalu. Bom Molotov dibuat oleh tersangka sendiri. Teror bom Molotov itu dilatar belakangi sakit hati tersangka karena dipecat oleh korban. Melempari bom menggunakan bom Molotov yang dibuat oleh si tersangka sebanyak 2 kali dengan beda hari dan tanggalnya. Selanjutnya, motifnya adalah pelaku sakit hati dan dendam atas pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh korban terhadap pelaku. Nah, hal tersebutlah yang memicu pelaku melakukan tindakan teror maupun menggunakan bom Molotov tersebut. Kan Bang Hidir itu hubungan kita udah berapa lama sih, Bang? Sudah lama, Pak. Sudah lama ya. Itu hanya minta maaf sama beliau, sama keluarga besar. Ya, saya hilaf. Saya akan mau nanya lagi dan saya tidak akan meneruskan. Polisi menyita motor, serpian botol bekas bom Molotov, dan pakaian tersangka sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 187 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pembakaran dengan ancaman hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang anggota komplotan pencuri motor ditangkap polisi sektor Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Rabu siang. Tersangka Hanafi ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara tanpa melawan. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka menyatakan tidak ikut mencuri motor di Rumah Sakit Handayani pada bulan Februari lalu. Ia berdalih hanya berperan sebagai pemilik dan yang meminjamkan kunci T kepada temannya untuk mencuri motor. Biar kami juga bisa mencuri motor, Pak. Paling motor di mana? Handayani. Di Handayani, rumah sakit. Lu maling sama siapa? Saya, Pak. Terus? Kawan, Pak. Lu bagi apa? Minjemin kunci. Kunci apa? Letter T. Letter T. Lu dapat kunci letter T itu dari mana? Nemu, Pak. Oh. Di warung-warung sekolahan, Pak. Penangkapan Hanafi ini hasil pengembangan dari temannya yang ditangkap lebih dulu. Motor hasil curian tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Untuk pelaku Hanafi bin Sanusi ini usia 38 tahun ditangkap di Sabuk Indah di Kecamatan Abung Kunang.
Modus pelaku melakukan aksinya, Pak? Curi di Rumah Sakit Andayani, di parkiran Rumah Sakit Andayani, dengan menggunakan kunci letter T. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu keterlibatan tersangka pada kasus pencurian motor di TKP lainnya. Ardio Abah melaporkan dari Lampung Utara. Menanggapi kritikan tentang jalan rusak di Kecamatan Katibung, Rabu siang Bupati Lampung Selatan Danang Ermanto terkesan menyalahkan warga dan tonase kendaraan yang melebihi ketentuan. Nanang juga meminta tidak hanya jalan rusak yang diekspos, tapi juga pembangunan yang sudah ada supaya adil. Nanang mengklaim tidak anti kritik, namun dia juga mengajak masyarakat sama-sama menjaga aset jalan dan bergotong royong membuat siring supaya air tidak menggenang. Hal itu diungkapkan Nanang menanggapi kritik jalan rusak oleh seorang influencer wanita pada beberapa hari lalu. Wanita bernama Ummu Hani yang mengenakan gaun mirip pengantin itu berpose di jalan berkubang yang menghubungkan Kecamatan Katibung dan Merbau Mataram. Sang model menunjukkan poster-poster bertuliskan kritikan ke pemerintah terkait banyak jalan rusak. Ya. Jangan jalan yang jelek aja viralkan, tapi yang bagus-bagus juga diviralkan. Adil, ya. Pada prinsipnya gue nggak anti kritik, ya. Gue nggak anti kritik, gue terima kasih ada masukan-masukan dari selegram yang ingin menggugah. Nah, gue juga minta semua masyarakat menjaga juga jalan tersebut, gotong royongnya, terus tonasinya. Jadi kendaraan-kendaraan besar nih yang tonasinya melebihi batas. Nah, masyarakat harus juga menjaga kualitas jalan tersebut. Belum ada kepastian kapan Pemda Lampung Selatan akan memperbaiki jalan yang melintasi Desa Mekarjaya, Sumberjo, Kalibakar, Pardasuka, dan Suban. Padahal jalan ini sangat vital untuk aktivitas warga dan distribusi hasil panen. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan.